Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziz Ridwan dari kelas 12 MIA 2. Di video ini saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila. Tentang substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila. Substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilainya, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan, yaitu menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap ketuhanan dan mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan berisi penerapan kemanusiaan dalam negara Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku budaya dan agama. Oleh karenanya, setiap orang harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Nilai persatuan adalah satu cara agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk ditentang, tapi justru dijadikan alasan untuk memiliki sikap persatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Meskipun memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini ditunjukkan karena masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan dan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Sebelum mengambil keputusan dan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan. Tujuan itu ingin dicapai dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Pasalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nilai instrumental berarti nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional baik dalam UUD NRI tahun 1945, UU Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan Daerah. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Perubahan-perubahan ini tidak akan pernah memengaruhi fakta bahwa nilai praksis merupakan perwujudan dan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat beberapa contoh dari nilai praksis, yaitu sikap menghormati seluruh agama meski berbeda-beda sesuai dengan sila pertama Pancasila. Setiap warga Indonesia mampu memperlakukan orang lain secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nilai-nilai luhur dalam setiap sila dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal sehingga tidak lekang oleh perjalanan waktu, yang berarti tidak akan pernah berubah selama negara Indonesia masih berdiri. Sila pertama Pancasila menggambarkan soal kemajemukan bangsa Indonesia melalui kehidupan keagamaan yang kuat dengan berlandaskan moral dalam kehidupan. Kata-kata negaranya, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sejak dulu adalah bangsa yang religius, sehingga dalam bernegara bangsa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang berketuhanan. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila merupakan bentuk kesadaran dari bangsa Indonesia yang sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. 3. Sila ketiga Pancasila mencerminkan adanya kesadaran akan kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia, yang mana semua itu harus dipelihara dan dijaga keberadaannya dalam satu wadah yang satu, sehingga persatuan dalam perbedaan adalah hal yang sangat mendukung. 4. Dalam sila keempat Pancasila, nilai luhur yang terkandung merupakan perwujudan kesadaran bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan gotong royong dan musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan sehingga keragaman tetap dapat dipertahankan dalam satu kesatuan. 5. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima Pancasila merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan prinsip keadilan dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Audio Jungle.